Halo, ketemu lagi sama gua di channel gua Mas Boy Banget. Nah, ini hari yang siang ini cukup spesial buat gua nih. Kenapa? Karena gua reunian sama mobil pertama gua. Jadi dulu ini mobil yang mobil yang gua punya dengan uang gua sendiri pertama kali. Jadi duit sendiri lah nih ibaratnya. Gua punya mobil ini tuh 2002 lah kalau nggak salah, 2002, 2003, 2002 lah kalau nggak salah. BMW E30 M10. Nah, M10 nih. Menurut gua one of the legend lah. Sasisnya E30, which is lu pada tahu semua kan, ini akhir-akhir ini lagi naik daun. Wah, berhasil digoreng lah gitu ibaratnya. Harga bahannya lumayan tinggi, jadi bahan tuh bisa 60-50 juta gitu. Kalau udah jadi bahkan ada yang ratusan juta. Nah, cuman mesinnya kan yang emang kalau di Indonesia kan orang bilang pokoknya kalau E30 tuh M40, padahal ada mesin yang lebih tua lagi yang sebelumnya M40, M40 yaitu M10 ini M10. Nah, ini mobil yang dulu gue pernah punya dan kebetulan kali ini gue dapat pinjaman dari teman baik lah ya. Dia punya bengkel di Sentra On The Deal BSD, namanya Om Wasim. Makasih Om Wasim pinjamannya, nih bener-bener reunian nih gua nih. Kenapa reunian? Karena emang mobil ini gue cukup lama dulu pakainya. Jadi ini mobil sebenarnya kalau sama masih M40, menurut gue ini lebih badak, lebih easy maintenance. Satu, dia nggak pakai timing belt, dia pakai chain, masih pakai lifter gitu ya, kalau nggak salah, atau koin gitu, pokoknya bukan hidrolik gitu. Jadi menurut gue sih oke banget. Terus bodinya juga basic. Depannya panel instrumen kurang lebih sama. Ada beberapa malah yang punya gua nggak ada yang model rasio bensin ekonominya ini, nggak ada yang punya gue emang yang tipe basic banget gitu. Terus kalau di sini tuh atasnya itu beda lah sama yang tipe lebih mudanya itu. Kalau M10 tuh nggak ada kayak trim tambahannya tuh nggak ada. Setir juga dia lebih gede, palang 4. Terus kawinnya malah sama yang seri 5 nih, dia biasa setirnya. Terus speednya sama 5 speed, konfigurasinya mundurnya juga sama ke atas, nggak ada masalah. Tapi yang menurut gue fun to drive adalah ya karena mobil ini jadi basic gitu, basic banget. Mesin M10 itu lebih mudah dirawat karena ya tadi, karena air mask-nya lebih cenderung nggak rewel. Terus air mask-nya lebih cenderung nggak rewel, terus lebih gampang mudah dibenerin. Terus ya handlingnya sih oke banget nih mobil. Dan kalau nggak salah ada beberapa tipe yang European style sama yang American style. Nah, kalau punya gua dulu M10-nya emang kebetulan yang bumper besi tapi yang pakai body kit. Jadi body kitnya Zender. Gue ingat banget. Jadi waktu itu M10 gue lumayan, velgnya Zender 3 piece 15. Terus body kitnya full Zender semuanya. Jadi bumper besi tipis, kecil, nggak panjang, nggak kayak American style, tapi bawahnya pakai body kit, pakai side skirt segala macam. Seru banget. Cuman ya nasibnya berkata lain. Kenapa gue bilang berkata lain? Karena waktu itu mobil itu dibeli sama, pada saat itu masih teman gue. Jadi mobil itu dibeli sama teman gue baik lah, teman main gue. Nah, anak ini karena teman belinya kan
bayarnya entar aja gitu. Boy, gue nyicil ya segala macam. Ya udah nyicil. Ternyata mobilnya sampai saat ini juga nggak dibayar, suratnya masih di gue BPKB-nya. Nah, nggak, terus mobilnya hilang, anaknya hilang. Ternyata setelah ditelusurin, nih anak banyak utangnya di mana-mana, gitu. Jadi ya udah mau gimana? Ya udah mobil gue hilang aja gitu. Padahal gue udah cat super white waktu itu kan, aslinya hijau tuh, gue repaint super white, terus velgnya gue punya 2 set, bahkan 3 set. Gue punya Racing Dynamic 17, gue pakai Zender itu bawaannya yang 3 piece, sama gue pakai Axia King 17 itu lebarnya ekstrim tuh, gue pakai 12,5 9,5 depan belakang. Ya menurut gue sih zaman segitu di awal 2000, menurut gue sih belum banyak ya mobil-mobil yang kayak orang kalau bilang sekarang kan zamannya stance apa segala macam. Gue sih waktu itu ya pengen aja begitu gitu gayanya, jadi ya oke lah. Nah ini alhamdulillah gue dapat pinjaman dari Om Wasim. Nah gue mau jalan-jalan, mobil mau jalan-jalan nih. Habis ini gue mau makan dulu, ntar lo ikutin gue. Pokoknya kita selingin makan, habis makan lo ikutin gue. Soalnya ini gue bakal review nih mobil. Ini mobil tarikannya juga enak loh mobil nih, tuh. Untuk 1800 cc, mobil zaman dulu, menurut gue sih fun to drive banget. Oke, ikutin terus ya. Kita balik lagi ke M10 nih. Ini mobil sebenarnya kalau yang gua tahu di E30 yang M10 itu tahun 8283 tuh di luar negeri udah keluar. 8283 tuh udah keluar. Tapi di Indonesia cukup telat. 86 setahu gue 86 itu yang pertama kali keluar tuh 86 untuk mesin M10. Terus jadi 86, 87, 88. Nah si 88 ini perbatasan. Jadi kalau di Indonesia 88 itu ada E30 M10 dan mungkin yang tahun terakhir ada E30 M40, M40. Mesinnya lebih baru. Nah, gue mau bicara mobil ini nih sekarang. Ini mobil istilahnya mobil yang udah tahun 86, tahun 86. Nih mobil kan tahun 86 nih. 86 87. Berarti mobil udah puluhan tahun lah ya. Tapi overall mungkin karena yang punya orang bengkel, jadi ini no issue banget nih mobil. AC-nya dingin, kaki-kaki nggak bunyi, terus pedal kopling enak karena dia hidrolik. Jadi ada master kopling atas, ada master kopling bawah. Kenapa gue ingat? Karena dulu punya gue sempat jebol tuh master kopling bawahnya, jadi ngelos gitu. Jadi nggak bisa ini. Jadi emang kalau hidrolik jelas lebih enak. Rem juga begitu. Ini remnya juga ini juga bagus. Responnya bagus, segala macam gitu. Terus mesin overall menurut gue 1800 kalau spek on ininya ya, spek on papernya itu kan 105 horsepower nih, berarti on engine. Ya berarti anggaplah real time-nya potong 30%, kalau on wheel itu sekitar 70 horsepower. Nah, 70 horsepower buat mobil ini ya mungkin karena udah tua segala macam, mungkin kalau tebakan gue ya nggak sampai segitu. Itu ini banget kalau kata gue, responnya oke lah. Responnya oke. Responnya oke dan ya ini suhu juga normal gitu kan, idle-nya bagus. Ini si mobil power steeringnya juga responnya enak. Komposisi drivability artinya jarak
tangan reach gue, terus segala macam, pandangan gue ke depan, terus gue ke belakang, semua segala macam. Ini bener-bener no issue banget nih mobil. Padahal udah tahun 86, 87, itu sudah berapa puluh tahun gitu kan. Itu hal lain. Nah, gimana soal harga? M10 ini di E30 sebenarnya kasta yang paling rendah. Harganya jelas di bawahnya kakaknya M40 gitu. M10 ini kalau lagi-lagi hoki ya, lu cari-cari di marketplace semua segala macam. Yang 20 jutaan aja banyak sebenarnya. Dalam tanda kutip bahan ya. Tapi ngebangunnya pun gue udah cek beberapa kali, dan gue sempat nanya juga sama beberapa temen yang emang anak-anak BMW, tidak terlalu mahal, tidak terlalu rumit, dan tidak terlalu ribet dibanding kakaknya M40 gitu. Karena mesin ini ibaratnya masih peralihan lah teknologi injection modern sama injection generasi awal gitu. Jadi overall sih oke banget. Dalam kota, kalau punya gua dulu, dalam kota itu gua pakai bensinnya waktu itu masih premium, kagak ngelit karena nggak terlalu tinggi itunya, kompresinya nggak terlalu tinggi, jadi premium. Sekarang kalau sekarang premium susah, pakai Pertalite juga oke banget. Ini juga bensin Pertalite ya, rasio bensin dalam kota 1.8, 1.9. Luar kota tuh gue inget banget itu bisa sampai 1.12, 1.13. Itu which is oke banget kalau kata gue. Mobil harian lo ya segitu, lo stylishnya dapet, nuansa retro kunonya dapet, klasik-klasiknya dapet, mobil jarang pula kan. Maksudnya terus anggaplah lu punya budget 30 jutaan tuh udah menurut gue udah oke banget gitu. 30 jutaan, 35, kalau misalnya mau perfect banget, ibaratnya lu nggak sampai gocap udah punya mobil M10 yang superb condition gitu, bener-bener bangun, interior semua segala macam. Kalau menurut gua sih oke banget kalau kayak gitu tuh. Nah, ini mobil kebetulan udah repaint. Si Om Wasim yang punya ini udah repainan. Repaintnya grey-nya battleship gitu ya. Ini abu-abu ala-ala zaman sekarang. Ini catchy banget, seneng banget gue liatnya. Jadi emang beda. Terus yang bikin bagus juga mobil ini, kalau M10 ini kalau kata gue, selain emang overallnya rapi, dia velgnya. Dia velgnya pakai velg 15, terus dengan bannya ditebelin. Ini pakai BBS dia, BBS ori jelas. Bannya tuh ditebelin, jadi lu kelihatan gendut banget, dan dia offset velgnya itu nongol. Jadi kalau gua lihat ini M10 itu kan offsetnya itu bisa pakai offsetnya BMW kakaknya seri 5. Jadi dia pakai offset 20-an gitu. Itu malah justru bagus. Rata-rata bodi begini ini cakep banget buat gua. Nah, ini kayak gitu, terus dicat ulang. Belakangnya juga udah pakai ductile. Walaupun ini ductile-nya fiber nih, gue rasa bukan karet, ductile fiber, tapi is oke lah. Nah, yang bikin M10 klasik itu adalah bagian pantat. Lo kalau perhatiin E30 generasi awal itu lampunya 2 baris. Nah, ini 2 baris nih. Kalau E30 yang tahun muda lampunya 3 baris, 1, 2, 3, lebih kecil dia. Tapi kalau ini dia 2 baris. Ini yang menurut gue justru yang bikin bagus. Di beberapa tipe ini ada garnish lagi nih di sini, plastiknya tengahnya nih. Di sini keisi lagi, ada beberapa tipe yang diisi lampu lagi, kayak plastik kayak mata kucing gitu. Ini tengahnya gini, tapi ini enggak. Tapi oke lah, ini oke banget. Overall oke. Lu bisa lihat ke sini, interiornya juga masih rapi. Interior juga masih rapi. Door trimnya masih rapi, orisinil. Joknya mau udah nggak ori, tapi it's okay karena tahun tua biasanya kan. Kalau nggak salah ini joknya fabrik gitu bahannya. Nah ini kalau ini udah di semi kulit, oke lah. Setir ori, semuanya ori. Tadi juga ketemu polisi tidur, ada jalan-jalan nggak bagus juga. Dashboardnya masih rapat banget, nggak ada bunyi aneh-aneh, krek-krek nggak ada. Panel instrumen nyala semua, AC nyala semua. Jadi ini mobil tuh bener-bener fun to drive. Mobil tua yang fun to drive. Kenapa? Respon tenaga bagus, bensin nggak boros,
mesinnya nggak ngelitik, dan mesinnya nggak rewel. Jadi ya itu kebutuhan dasar sebuah mobil. Jadi menurut gue ini sih oke banget. Yang pasti hari ini dapat pinjaman mobil, gue ajak jalan-jalan, tadi masuk tol, gue ke Jakarta bentar, terus balik lagi, terus tadi sempat makan, sempat sholat juga, semua segala macam. Ya ini sih yang mengingatkan gue pada masa-masa awal 2000-an di mana gue pertama kali punya mobil ini. Ini sih oke banget menurut gue. Nah ini gue pengen tunjukin mesinnya. Nah uniknya E30 yang bikin gue senang, dia bukanya kebalik gitu, dari sisi belakang ke depan. Jadi mobil-mobil modern sih rata-rata bukanya biasa ya dari depan ke belakang gitu. Kalau ini kan begini, jadi klasiknya tuh apa ya, klasiknya kerasa banget gitu. Nah ini udah dirubah sistem pendinginan yang karena yang punyanya orang bengkel ya, yang punya orang bengkel. Jadi dia udah dirubah sistem pendinginan yang lebih modern, yaitu pakai electric fan. Setahu gua mesin M10 itu masih pakai Visco, tapi ini udah dirubah ke electric fan dengan radiator juga yang baru. Ini kayaknya ya pasti punyanya E3A yang M40 nih, soalnya isian airnya udah di situ semua segala macam. Kalau nggak salah soalnya dulu, nah ini kan ada celongannya kan, ini kalau nggak salah tuh M10 yang asli radiatornya dari itu kayak model Jepangan gitu. Ini beda sama gua dulu. Kalau ini kotak, punya gua dulu tutup olinya bulat, Ini layoutnya tetap sama kurang lebihnya. Nah, mobil ini juga buat tahun segini, gua rasa sih nggak kelihatan kroposnya ya. Gua belum ngolong-ngolong, tapi kalau ngelihat pakai segala macam tadi untuk body roll semua segala macam, kalau mobil keropok tuh kerasa. Kalau ini enggak. Ini sih oke banget. Jadi menurut gue kondisinya termasuk yang superb. Ya seperti gue bilang tadi di dalam, lu sebenarnya bahan-bahan itu kalau lagi hoki bisa dapat di bawah 20 juta. Bahkan teman gue di Bandung pernah dapat, dia cuma ngangkat 27 juta. Itu kondisinya bener-bener bukan bahan, semi bahan gitu. Jadi cuman masking dikit-dikit gitu segala macam, mobil udah siap pakai banget. Nah, ini mesin udah mesin juga kondisinya bagus ya, jelas karena dia orang bengkel. Nah, ini juga kalau lu lihat dinamo ampernya nih kayaknya udah diganti yang tahun muda nih. BMW style yang tahun muda ampernya, karena dia udah pakai electric fan dan segala macam, pasti pengisiannya butuh yang maksimal. Mesin oke, kaki-kaki oke, fisik oke, interior oke, panel instrumen oke. Jadi ini sebenarnya nunjukin sebuah, ya gua klaim salah satu M10 yang superb edition lah. Maksudnya artinya kondisi yang sangat layak pakai buat harian ataupun luar kota gitu. Jadi emang ini seru banget. Alhamdulillah gue masih bisa dikasih kesempatan buat ngerasain nih mobil gitu. Soalnya rata-rata kalau yang berada di jalanan itu rata-rata yang E30 M40-nya, yang tahun mudanya, lampu strip 3, semua segala macam itu yang kondisinya bagus-bagus itu banyak banget. Tapi kalau untuk M10, mata gua emang jarang ngeliatnya. Gua nggak tahu ya kalau di anak komunitas ya. Tapi kalau gua perhatiin di jalan, banyak kan emang 40-nya. Kalau M10-nya itu jarang yang sekeren inilah gitu, superb ini kondisinya. Mantep banget. Gua kayaknya harus segera ngebalikin mobil dengan berat hati. Tapi by the way, makasih Om Wasim udah dikasih kesempatan buat ngerasain lagi M10. Mungkin menurut lo Volvo gua ganti M10 aja gitu. Soalnya kalau lari menengah Volvo gua kemana-mana. Volvo gua 2300 cc turbo walaupun karburator. Kalau buat kenceng-kencengan semua segala macam enakan Volvo gua. Bensin juga kurang lebih sama. Cuman ini ya mungkin boleh dibilang bentuknya lebih lux, lebih gua nggak tahu, tapi prinsipnya nggak tahu lah. Sayang sih Volvo gua kalau gue jual. Mungkin nambah kali ya, mungkin gua harus izin Menteri Keuangan gua dulu. Wah, udah habis, udah ntar lagi asar, waktunya pulang kayaknya, karena gua sesuai janji gua sebelum jam 5 mobil harus ada di yang punyanya lagi. Buat teman-teman semua, tetap pantengin terus channel gua, Mas Boy banget. Ya, gua akan berusaha terus untuk ngasih lo konten-konten yang bermutu,
yang inspiratif tentunya berkaitan sama mobil, motor, hobi cowok gitu kan. Ntar gue juga akan kayak konten alat musik karena gue lagi mau upgrade bass gitar gue yang udah lama banget nggak gue pakai. Ntar lu tungguin aja kontennya kayak apa. Yang pasti gue sedih banget tapi seneng banget harus berpisah dengan ini, tapi paling nggak gue masih dikasih kesempatan buat nyetir untuk sampai ke bengkelnya Om Wasim di daerah BSD. Oke, sampai ketemu. Jangan lupa untuk like-nya, subscribe, dan juga share. Loncengnya juga di ujung kanan itu dibunyiin supaya kalau ada video terbaru dari gue bisa bunyi. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau suggest apa, pokok bahasan apa yang harus gue bahas buat konten berikutnya, lu jangan malu-malu lah tulis-tulis di kolom komen. Pasti insya Allah kalau memungkinkan gue bakal kerjain. Sampai ketemu ya, bye-bye.